Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agib, warganet Pangandaran Channel. Sekarang sedang berada di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Kebetulan warganet sedang bersama Bapak siapa, Pak? Ade Ajat Sudrajat, saya koordinator divisi hukum, pencegahan, terus kemudian hubungan masyarakat dan humas. Mas, ya. Nah, menjelang pemilu Pak 2024, kesiapan Bawaslu Kabupaten Pangandaran sudah sejauh mana, Pak? Kalau dihitung ditanya persiapan, kita sudah sangat siap, baik secara personil maupun secara mental. Personilnya kita sudah Bawaslu Kabupaten Pangandaran itu komisionernya sudah lengkap, terus kemudian staf pendukungnya lengkap, kemudian di kecamatan kita sudah punya panwasam. Setiap panwascam itu setiap kecamatan kita ada 3 panwas, kemudian staf pendukung. Kemudian di desa-desa kita juga sudah punya PKD, pengawas kelurahan dan desa. Selain itu kita juga sekarang sudah mempersiapkan sumber daya, yaitu PTPS, pengawas di tingkat TPS. Jadi nanti 1346 TPS itu akan kita awasi. Jadi pengawasan pada prinsipnya SDM, sumber daya manusianya di Bawaslu Kabupaten Pangandaran sudah sangat siap untuk menghadapi pemilu 2024. Nah, sekarang kan selain APK dan APS, Pak, ya, para calon di pemilu 2024 ini menggunakan media sosial untuk sosialisasi, bahkan ada yang mempromosikan dirinya. Ya. Dalam hal ini pengawasan Bawaslu Pangandaran bagaimana? Oke, jadi media sosial itu termasuk salah satu objek pengawasan kita. Nah, tetapi pada saat ini kan belum waktunya kampanye. Jadi untuk kampanye itu nanti ada waktunya tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Nah, sekarang baik sosialisasi itu sebenarnya masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan baik di media sosial maupun langsung pakai alat-alat peraga yang lain seperti baliho, banner dan sebagainya. Itu masih diperbolehkan sepanjang tidak ada unsur ajakan. Sepanjang tidak ada unsur ajakannya, tidak ada kampanyenya, kan gitu. Kampanye itu artinya meyakinkan konstituen untuk memilih yang bersangkutan. Jadi sekarang baru sosialisasi. Sosialisasi. Sekarang waktunya sosialisasi. Nah, untuk APK dan APS sendiri, Pak, sekarang penertiban sudah mulai di tempat-tempat. Untuk APK dan APS, sekarang kita sebutnya APS. APS. Jadi APS itu nanti akan kita klasifikasikan. Mana APS yang ada unsur ajakannya, mana APS yang tidak ada unsur ajakannya. Nah, APS yang ada unsur ajakannya kita akan tertibkan. Tadi pagi kita sudah bersepakat Bawaslu Kabupaten Pangandaran itu dengan Satpol PP. Dengan Satpol PP siap untuk menurunkan APS yang ada unsur ajakannya. Itu kolaborasi nanti Satpol PP dengan Bawaslu, Satpol PP dengan Panwas Kecamatan, termasuk melibatkan Panwas Kecamatan dan PKD. Jadi udah sepakat. Bahkan kita sudah membuat rondonnya dan sudah saya masukkan sudah diplenokan itu untuk rondon kegiatan penertiban itu ada 5 hari nanti. Setiap hari itu nanti ada 2 pasukan dari 2 tim dari Satpol PP dibantu dengan dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan Panwas Kecamatan. Mulainya hari Jumat. Ya, jadi kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan juga hari Jumat itu akan ada 2 penertiban di 2 lokasi. Hari Jumat itu Cimerak, itu 1 pasukan dari Satpol PP dan kemudian Sijulang. Terus lanjut hari Senin, ya. Hari Senin itu Langkap Lancar dan Cigugur. Hari Selasa itu rencananya itu di Parigi dan Sidamuli. Hari Rabunya Pangandaran dan Kalipucang, sementara hari terakhir hari Kamis Mangunjaya dan Padaherang. Jadi setiap hari itu akan ada 2 pasukan untuk menertibkan APS yang ada unsur ajakannya. Selama ini, Pak, mungkin ada pelanggaran, Pak, dari Nah, itu sebenarnya gini, untuk menentukan apakah ini sudah pelanggaran atau tidak. Begini,
sebelum kita melakukan penertiban, kita itu sudah melakukan terlebih dahulu itu himbauan. Kita sudah melakukan himbauan itu sebanyak 3 kali. Ya, terakhir itu kemarin kita mengirimkan himbauan itu melayangkan himbauan ke partai politik atau ke peserta pemilu itu tanggal 1 November 2023. Himbauannya isinya agar ketika melakukan sosialisasi, menyebarkan alat sosialisasi itu tidak mengandung unsur ajakan. Jadi kita lakukan persuasif. Setelah itu himbauan kita juga datang ke partai politik untuk bisa berkoordinasi. Ini kapan nih mau diturunkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita tidak ujuk-ujuk langsung ditertibkan dan seterusnya dan ditertibkan enggak. Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan dari awal. Intinya seperti itu. Adapun ini pelanggaran atau tidak. Nah, kalau pelanggaran atau tidaknya nanti kita lihat di syarat-syaratnya apakah ini mengandung unsur pelanggaran atau tidak, itu harus dikaji lebih jauh. Yang jelas kita sampai saat ini baru menertibkan itu karena apa? Nanti ada potensi pelanggaran. Potensi pelanggarannya itu adalah apa? Kampanye di luar waktu. Karena waktu kampanye itu nanti dilaksanakan tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Nah, ini ada istilah kampanye hitam Pak itu. Apa ya? Oke. Kampanye hitam. Kampanye hitam itu artinya kampanye yang di dalamnya itu mengandung atau memojokkan bisa seseorang atau lembaga. Jadi kalau di bahasa lainnya itu kampanye hitam itu black campaign. Black campaign itu artinya menjelekkan orang lain untuk mengangkat dirinya sendiri, kan gitu. Mengangkat orang lain supaya tidak memilih orang tersebut, itu kampanye hitam. Jadi tujuannya itu untuk tidak memilih orang tersebut. Yang ini belum ada Pak pelanggaran seperti itu. Kalau di Kabupaten Pangandaran baik di media sosial dan sebagainya ataupun bahkan di media-media yang lain saya belum, atau bahkan secara langsung belum menemukan. Saya belum mendapatkan laporan dan juga belum menemukan kampanye hitam yang dimaksud. Nah, mungkin harapan kedepannya untuk pemilih Bawaslu? Harapan ke depan begini, Bawaslu Kabupaten Pangandaran itu sudah satu tarikan napas dengan Bawaslu RI bahwa melalui pemilu itu ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Bawaslu punya keyakinan pemimpin yang berkualitas itu lahir dari pemilu yang berintegritas. Artinya pemilu yang berintegritas itu semua tahapan pemilu itu sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang ada. Jadi tidak keluar norma-norma hukum. Tidak ada tadi money politik, tidak ada kampanye hitam, tidak ada politik sara, politik identitas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi jelas kita mengharapkan pemilu yang benar-benar berintegritas supaya tadi mewujudkan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, baik pemimpin di legislatif maupun di eksekutif. Nah, caranya supaya pemilu ini berintegritas, kami Bawaslu Kabupaten Pangandaran mengajak semua lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Pangandaran untuk aware terhadap pemilu, untuk peduli terhadap pemilu. Apabila melihat, apabila mendengar ada potensi-potensi yang mencederai pemilu itu sendiri, tadi kami mengharapkan untuk bisa mencegahnya, semuanya bisa mencegah, atau tidak bisa mencegah bisa melaporkan kepada kami. Ini supaya menjadi bahan kita sebagai pengawas untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.